muslimun muslimat ya yang mayoritas penduduknya Islam ini ternyata terkait tentang output atau keberhasilan ya, keberhasilan tentang penguasaan bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu kalau orang lain sering ngomong bahasa Arab. Kalau disebut bahasa Al-Quran itu insya Allah bahasa Arab Bapak Ibu ya. Itu nampaknya kalau saya melihat masih belum optimal banget lah. Macam penting sekali. Nah, dengan itu teman-teman ringkas cerita kita diberi jalan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah. Dengan penelitian ini berangkat dari yang paling kecil, dari anak-anak. Karena kita sadar, saya sadar banget untuk bangun suatu bangsa harus dimulai dari akarnya. Dan akar itu berangkat dari tentunya generasi muda kita. Ini nanti untuk anak-anak, teman-teman. Nyari buku bahasa Arab itu adanya hanya 3 ekor, 4 ekor itu aja. Durusul Lughal Arabiyyah milik Gontor yang 2 jilid itu dari dulu nggak berkembang lagi. Dari dulu itu ditambah Durusul Lughal Arabiyyah ditulabil Jami'ah, ditambah Al-Arabiyyah Al-Muyassarah. Dah, yang lain itu sulit mencari. Padahal banyak teman-teman kita yang pintar, profesor banyak, bahasa juga banyak sekali. Ulama, kiai, bahasa pinter-pinter banyak. Tapi kenapa nyari buku bahasa Arab aja kok sulitnya setengah mati? Coba nanti nyari di sini di IBF nyari buku bahasa Arab. Paling ada awal Al-Arabiyyah Baina Yadaika. Itu bukan milik kita, milik orang profesor Mesir itu. Ya, saya dulu ikut kursus di sana itu. Ya. Jadi orang Arab itu walaupun orang Arab juga banyak yang kursus bahasa Arab. Nah, kita yang repot nih, bukan orang Arab, jarang yang belajar bahasa Quran ya. Makanya harus kita adakan gerakan ini. Apalagi, sulit sekali nyari buku bahasa Arab di Indonesia. Nah, karena itu alhamdulillah bagi saya sangat bersyukur sekali Bapak Ibu ya, teman-teman semuanya, Allah memperkenankan kita diberikan kekuatan untuk nyusun ini. Walaupun ya manfaat tidak itu nanti di lapangan lah. Yang penting kita sudah bisa memberi manfaat pada umat. Tapi insya Allah kita yakin dengan buku yang 6 jilid ini, insya Allah ini tampilannya akan berbeda dengan buku-buku yang Bapak Ibu ketahui. Apalagi buku dari kurikulum pemerintah. Kurikulum pemerintah ini mohon maaf, kalau teman-teman ustadz dan ustadzah dan Bapak Ibu tahu, generasi Muslim Indonesia dengan pendidikan formal pemerintah, ya karena 3 tahun yang lalu saya bicara depan menteri, saya ngomong apa adanya. Kenapa Bapak Ibu? Begini, jam belajar kita dari MI atau SDIT ya sampai perguruan tinggi S1 itu kalau dikalkulasi ada kurang lebih hampir 700 jam. Berapa tadi? 700 jam. Sekarang bapak-bapak saya tanya, begitu tamat S1 Indonesia ya, khiri min Jami'ah Indonesia, coba kita lihat, mampukah mereka membaca kitab? Nggak usah dijawab ya, nggak usah dijawab ya. Sangat-sangat memprihatinkan. Mampu terjemah Quran, memahami Quran bil lughah al-arabiyyah, sangat memprihatinkan. Ini fakta. Coba, ini S1-nya yang dari SDIT, Sanawiyah, Aliyah 700 jam. Tapi fakta endingnya seperti itu. Masya Allah. Apa kita gak prihatin? Coba, ini tanggung jawab kita semua ini. Padahal mohon maaf, kita nerapin ini mustaqil ini ya teman-teman 6 tahun kesini ini dalam hitungan berapa kita di kursus hanya seminggu itu 2 hari ya. Seminggu 2 hari, 1 harinya 3 jam, 2 jam khusus untuk materi akademis, 1 jam khusus untuk speaking muhadasah. Itu kurang lebih 1,5 tahun saja itu sudah bisa terjemah Al-Quran, sudah bisa diajak ayo ke Bukhari, Muslim, ini hadis, suruh nyari artinya, memahami, itu udah mampu. Tetapi kenapa kok yang di kurikulum pemerintah ternyata hasilnya jauh dari harapan? Ada apa itu? Ya, berarti kan ada masalah itu, ada masalah. Nah itu mudahnya di sana. Karena itu mohon maaf, harapan kita nanti teman-teman menjadi penyambung lidah dakwah kita. Baik tidak apa itu urusan nanti, diteliti dulu secara ilmiah. Begitu, ternyata ada kelebihan-kelebihan, ya ambil. Kalau tidak, ya pakai mana yang dianggap cocok. Tapi ending dari ini memang lifah bil Quran wal hadis, dengan tanpa menafikan maharuh-maharuh yang lain tadi, tapi dikerucutkan ke sana. Nah, ini di sini teman-teman ada membaca dan menulisnya, memahirkan membaca dan menulis.
Kemudian apa lagi? Membaca dan menulis. Kemudian setelah mampu membaca dan menulis, tentunya akan dibiasakan ngomong berbahasa Arab, ngomong berbahasa Arab, namanya muhadasah. Nah ini harus pakai bukunya ini. Tapi teman-teman kalau yang pakai buku panduan ini halaman berapa ya? Halaman 19, kita lihat halaman 19 teman-teman. Contohnya nanti di sini. Nah, di sini bukan pelatihan ini hanya ngasih gambaran saja. Teman-teman nanti silahkan bertanya. Pelatihannya ada waktunya sendiri. Untuk Fokid yang 6 jilid ini aja, teman-teman pelatihannya butuh waktu 2 hari dari pagi sampai sore. Karena harus diterangkan detail dan harus praktek bagi teman-teman guru ya. Kita lihat nanti pendekatan mengajarkan abjadnya ada di halaman seperti 19 ini. Ya, seperti itu nanti. Bagaimana caranya? Harus mengikuti apa tadi? Mengikuti? Iya, TFT. Waktu kita sangat tidak cukup karena kita hanya punya waktu 1 jam, teman-teman. Sangat-sangat sulit saya harus menyampaikan bagaimana tentunya. Kemudian poin kedua, kita lihat teman-teman, mana yang muhadasah nih? Halaman 23. Kita lihat, mohon, halaman 23. Ini latihan baca ini ya. Ya, halaman 23 ini cara latihan membaca. Ya, cara latihan membaca. Kemudian yang halaman 25, oh ini sudah cukup sedikit ya contohnya. Ini contoh cara tampilan gambar dan menghafal vocabnya, strateginya bagaimana dan seterusnya. Ini tidak bisa disampaikan karena waktu kita, tapi nanti di pelatihan. Ringkas cerita, kalau mau detailnya teman-teman, nanti ini dibaca, mudah-mudahan menjadi perangsang pertama dan bukunya sambil dilihat-lihat. Kita harap teman-teman nanti masuk kepada apa tadi? TFT. Harapan kita ke sana. Untuk itu mestinya ada contoh berbicara, ada contoh memberi harokat, ada contoh membaca tanpa harokat, tapi di sini nampaknya tidak diberi, sehingga nanti harus langsung masuk ke bukunya. Ini saja mungkin teman-teman dari saya. Ya, saya tidak perlu banyak dan panjang lebar. Kita harap karena katanya mau ada door prize atau macam-macam, saya tidak ngerti itu bagaimana ininya nanti teknisnya. Tapi yang jelas kita harap apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan menjadi mukaddimah bagi teman-teman ustadz dan ustadzah atau mungkin bapak ibu-ibu semuanya yang ingin mendalami, silahkan melalui pertanyaan-pertanyaan. Itu saja mungkin dari saya. Ya.